Iya teman-teman, berjumpa lagi dengan saya yang membahas ilmu pengetahuan sehari-hari ya teman-teman ya. Berikut yang saya bahas adalah perbandingannya ya teman-teman ya, perbandingan antara emas kadar 30% 375 dengan emas 70% atau 16K ya. Terus di sini juga ada yang imitasi ya teman-teman ya, imitasi atau shopping atau yang lainnya lah pokoknya. Oke, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman ya mengasih tipnya teman-teman ya. Kalau emas 30% dia akan memiliki cap 300 ya teman-teman ya, cap 300 di dalamnya, dan juga ada yang tidak ada, itu biasanya bikinan pengrajin ya teman-teman ya, pengrajin atau bikinan para tukang ya. Nah, biasanya yang dari pabrik itu dia memiliki kode ya teman-teman ya, dengan kode pabriknya juga. Dan ingat, kode bukan satu hal jadi patokan, bisa aja orang tukang atau spesialis tukang kerajinan ini juga bisa bikin kode tersebut ya teman-teman, bahkan mirip dengan aslinya ya teman-teman ya. Disitulah banyak kejahatan, para oknum melakukan kejahatan di situ ya teman-teman ya, tapi tidak semua tukang ya teman-teman, tapi oknum teman-teman ya. Oke, berikut dia memang tidak kelihatan ya teman-teman ya, kurang jelas, tapi dengan langsung kita ke emasnya, langsung ke mata dia kelihatan, dia ada di bagian dalam ya teman-teman ya, di bagian dalamnya ini ya teman-teman ya. Sama, semuanya sama ya teman-teman ya. Dan ini kadar 375% dan ini kadar 70% atau 16K, 8K, 6K, dan berikut ini adalah imitasi. Lalu bagaimana kita untuk mengujinya teman-teman? Mari kita uji dengan menggunakan air keras. Oke, yang biasa digunakan oleh para toko emas ya teman-teman ya. Oke, kita ambil dulu air kerasnya. Dan di sini saya telah menyediakan air kerasnya ya teman-teman. Sekarang kita memerlukan batunya teman-teman ya, media untuk pengecekannya. Nah, oke. Tampaknya ada yang kurang nih teman-teman. Kita butuh satu lagi ya teman-teman ya, perak 925. Nah, ini dia perak 925 teman-teman. Nah, di sini kita akan uji ya teman-teman ya. Satu persatu aja atau satu persatu biar gampang kita mengenalinya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah ilmu bagi teman-teman yang masih awam atau yang ada berkeinginan membuka usaha perhiasan emas ya teman-teman ya. Oke, mari kita uji. Mohon maaf ya teman-teman, karena handphonenya juga kurang itu, asli kameranya juga kurang bagus ya teman-teman ya. Oke, kita coba satu persatu aja, satu persatu. Ini berikut adalah kadar 30%. Kadar 30%. Kemudian kita masuk pada kadar 375. Ingat ya, 30%, 375. Di sini teman-teman akan mengerti perbedaannya apabila kita kasih dengan air keras berikut ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita pakai gosok emas 70 juga atau emas 700. Kemudian kita masuk ke imitasi ya teman-teman, imitasi. Berikut ini adalah imitasi ya teman-teman. Dari segi gosokan teman-teman juga
perhatikan dulu warnanya. Oke, 30%, 375, kadar 70%, dan berikut imitasi ya. Dari segi warna teman-teman bisa memperhatikan ya. Oke, kita masuk ke perak ya teman-teman, 925 ya. 925 ada di dalamnya kodenya. Rata-rata emas itu kalau cincin itu rata-rata kodenya di bagian dalam ya teman-teman ya. Bisa juga teman-teman cek apabila teman-teman ingin beli emas, teman-teman bisa melihat kadar emas tersebut dari dalamnya ya teman-teman, khusus yang bikinan pabrik ya teman-teman ya, kecuali bikinan para tukang itu biasanya tidak ada ya teman-teman. Oke, yang perak kita agak jauhin aja, karena kalau perak kena air keras dia putih akan menutupi bagian yang lain ntar ya teman-teman. Oke, yang pertama kita uji. Oke, nah yang ini kadar 30% lebih cepat duluan hilang. Yang 375 agak ada sedikit membekas ya teman-teman, ada sedikit membekas. Oke, saya zoom lagi biar lebih jelas. Lebih jelas lagi. Oke, yang ini kok nggak hilang bang? Oh ya, ini dia tidak hilang karena ini kadar 70%. Dia akan hilang apabila kita pakai air keras yang kedua ya teman-teman ya. Oke. Dia kalau kadar 70% karena emasnya ada 70%an, karena sebab itulah dia tidak gampang hilang ya teman-teman ya. Itu menandakan kadar emas tersebut adalah 70%. Dari situ teman-teman bisa perhatiin ya, kalau yang tadi yang imitasi langsung hilang ya tadi teman-teman. Kemudian kita cek yang perak ini bagaimana hasilnya ya teman-teman ya. Air pertama agak lambat ya teman-teman, dan menghasilkan sedikit warna berawan ya teman-teman ya. Apabila kita kasih air yang kedua yang berwarna kuning, dia akan menjadi gaya santan kelapa teman-teman tuh. Nah, itu menandakan perak ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Cuma itu ilmu pengetahuan kita hari ini yang saya bagikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan ini menjadikan edukasi buat teman-teman yang ingin belajar emas dan ingin membuka suatu usaha beragam emas ya teman-teman ya. Dan teman-teman itu tidak gampang dibohongi, atau dalam sehari-hari kita juga ada orang yang menggadai emas. Kita juga boleh mempunyai hal ini ya. Ini cuman murah di Lazada teman-teman cari, atau di online shop ini murah ya teman-teman. Tinggal cek aja air keras atau air uji emas ya, ini juga murah. Oke teman-teman, untuk harga emasnya kadar tersebut saya telah membahas di video sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa ya teman-teman. Semoga sehat walafiat.